Oke, tadi setelah penjelasan yang pertama, jadi testimoni video menunjukkan bahwa wilayah Natuna memang banyak terjadi kemasukan kapal-kapal asing Vietnam maupun Cina untuk mencari ikan, bahkan melarang nelayan Indonesia untuk mencari di wilayahnya sendiri. Masukan kapal-kapal asing Vietnam maupun Cina untuk mencari ikan, bahkan melarang nelayan Indonesia untuk mencari di wilayahnya sendiri. Oke, yang pertama-tama adalah saya akan menjelaskan tentang Natuna. Natuna sendiri merupakan kabupaten ya, itu di utara, sebelah utara. Itu kelihatan kan gambarnya, itu adalah Natuna, merupakan kabupaten yang wilayahnya masuk provinsi Kepulauan Riau. Posisinya termasuk terluar wilayah NKRI, yakni dekat dengan Singapura dan Malaysia di sebelah barat dan timurnya, serta negara Kamboja dan Vietnam di bagian laut utara Natuna. Maka posisi yang strategis mengundang daya tarik sendiri oleh negara-negara yang lain. Kasus yang belum lama yakni nelayan ikan dari Vietnam dan Cina yang memasuki wilayah Kepulauan Natuna yang tadi ada di video untuk mencari ikan di sana. Jelas itu suatu pelanggaran batas wilayah internasional. Maka wajar pemerintahan Indonesia harus dapat menjaga kedaulatan negara seutuhnya. Apa itu Natuna, wilayahnya apa, dan bagaimana konflik itu bisa terjadi, dan bagaimana saja wilayah Natuna itu harus dilihat peluang pengembangan sumber daya alamnya, dan juga bagaimana meningkatkan kemampuan militer, terutama di bidang laut dan udara, agar fokus dan dapat menjaga garda terdepan wilayah tersebut. Sesuai dengan perjanjian Juanda pada 13 Desember 1957, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian perjanjian tersebut disahkan secara internasional oleh PBB dan ratifikasi di dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS. Jelas kan, Kabupaten Natuna itu tadi di wilayah Provinsi Riau, tentu saja itu wilayah Indonesia. Dan ini dalam peta ini masuk wilayah tadi perjanjian Juanda, dan itu pun diakui dunia internasional. Kemudian Kabupaten Natuna sendiri itu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tentu saja ini menjadi sorotan pihak-pihak lain di luar Indonesia. Bagaimana tidak? Wilayah ini memiliki potensi yang luar biasa, yakni pengembangan perikanan yang sangat besar. Salah satunya yaitu tadi ikan. Nah, karena ikannya banyak dan melimpah, tentu saja pihak-pihak asing ingin kan mengambil ikan tersebut. Dan kemudian kedua, Indonesia itu kalau kita lihat jumlah nelayannya hanya 800.000, berkurang setengahnya 10 tahun yang lalu. Dari 2017 itu 800.000, kemudian 10 tahun sebelumnya 2007 itu 1,6 juta, karena mungkin nelayan dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan. Padahal kita tahu sendiri ikan di Indonesia itu sangat banyak, lautnya sangat luas. Maka program-program bagi nelayan itu perlu ditingkatkan. Ide seperti mendirikan koperasi nelayan itu juga harus dibentuk sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Kemudian mengembangkan sumber daya alam yang lainnya selain ikan tadi. Kemudian juga pemerintah juga harus mengembangkan industri perkapalan agar jelas nelayan itu dapat menggunakan kapal yang besar yang bisa menandingi kapal-kapal asing, dan juga dia bisa mengarungi seluruh samudra di wilayah Indonesia agar apa? Pendapatan nelayan naik, laut-laut tidak kosong. Tentu saja ini harapan kita semua. Kemudian ya, pengembangan sumber daya alam selain ikan tadi adalah pengembangan alam bawah lautnya seperti minyak bumi dan gas, serta aneka tambang lainnya. Pengembangan tersebut harus dilakukan oleh Pertamina sebagai BUMN yang dapat memberikan manfaat terutama pemasukan kas negara, baik pusat dan daerah. Tentu perusahaan asing juga ingin berinvestasi kan di proyek nasional tersebut, juga harus melakukan berbagai kontrak yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah tersebut harus memberikan perjanjian yang baik dan agar menguntungkan masyarakat. Kita lihat ya, tercatat kandungan kekayaan alam laut Natuna sendiri 2011 itu potensi ikannya yaitu sekitar 500.000 ton per tahun itu. Kemudian kekayaan alam seperti gas dan minyak gas mencapai 36 juta barel. Gila, banyak sekali. Potensi alam tersebut dimanfaatkan dengan maksimal mungkin agar wilayah Natuna tidak kosong. Harus dibuat aktivitas ramai. Pertamina sebagai BUMN yang dapat memberikan manfaat terutama pemasukan kas negara baik pusat dan daerah.
Tentu perusahaan asing juga ingin berinvestasi kan di proyek nasional tersebut. Kemudian konflik di Natuna saya menjelaskan ya tadi latar belakangnya. Tiongkok melihat peluang yang nyata dari Natuna, jelas kan. Terbukti Tiongkok memasukkan wilayah Natuna ke dalam Nandes Land atau garis putus-putus di tahun secara resmi itu tahun 1947. 19 garis putus tersebut merupakan garis yang menjelaskan wilayah kekuasaan Cina bagian laut Cina Selatan. Kita bayangkan kan sangat luas sekali kan. Maka otomatis wilayah yang disengketakan tidak hanya wilayah Indonesia saja, di Laut Natuna saja, tapi negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Brunei pun juga akan melihat itu suatu ancaman. Maka dengan jelas klaim pihak tersebut merupakan hal yang melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati bersama, seperti jadi perjanjian Juanda dan yang telah diratifikasi undang-undang di Indonesia, bahkan masuk dalam UNCLOS di PBB. Nelayan Tiongkok dengan merasa tidak bersalah mencuri ikan di Laut Natuna. Begitu juga dengan nelayan Vietnam yang merasa penjagaan pertahanan Indonesia lemah, jadi mereka juga ikut nyemplung, bahkan ngirim Coast Guard-nya atau kapal penjaganya. Bayangkan itu. Maka dari itu ini adalah solusi yang kedua dari tadi. Yang pertama tadi adalah solusi pengembangan nelayan, yang ini adalah solusi keamanan, tentu saja TNI. Dalam sejarahnya, TNI Angkatan Udara pernah menggelar latihan gabungan ABRI di Kepulauan Natuna di tahun 1946. 27 perwira TNI dan Polri menyusun selama 3 bulan. Latihan tersebut adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Latihan gabungan ABRI menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia mengawal ketat wilayah kekuasaan dari ujung utara hingga selatan, dari barat hingga timur wilayah Indonesia. Maka militer Indonesia harus memiliki kemampuan yang mumpuni, yakni kemampuan kualitas dan kuantitas personel TNI dan kemampuan alutsista yang baik. Pembangunan pangkalan militer juga harus diperhitungkan, tidak asal dekat namun untung rugi, dimana jika dibangun apakah musuh dapat masuk, menguasai dengan mudah atau tidak, adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan atau dipertimbangkan. Maka hal yang harus dibangun adalah pertahanan udara dari darat, radar dan pelabuhan yang memiliki tempat untuk kapal militer berlabuh. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Industri dalam negeri dalam bidang alutsista seperti kapal dan pesawat harus dikembangkan dengan baik. Begitu juga dengan pembelian dan perawatan rutin kapal dan pesawat tempur modern yang Indonesia belum miliki. Untuk pertahanan laut sendiri dan pertahanan udara perlu seperti itu. Dan pertahanan sipil harus juga dipersiapkan baik di masa damai maupun di masa perang agar tidak kaget jika terjadi serangan dadakan, terutama di daerah terluar, salah satunya adalah Natuna tersebut. Posisi Natuna yang penting harus ditindaklanjuti dengan berbagai program strategis guna dapat memberikan dampak keamanan yang positif di kepulauan tersebut. Militer harus hadir di sana, begitu juga pengelolaan sumber daya alam di sana. Jadi militer dan sipil juga harus bekerja sama untuk menjaga kepulauan Natuna. Militer Tiongkok sering memberikan pertunjukan kekuatan di perairan Laut Selatan dengan mengirim berbagai kapal patroli dan membangun wilayah kawasan militer di Kepulauan Spratly. Itu kan sangat mengerikan sekali. Indonesia sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa Laut JE 200 km merupakan milik Indonesia. Selain dari sisi keamanan, kekayaan seperti ikan dan sumber daya alam, gas, minyak, dan tambang lainnya harus dimanfaatkan agar negara dapat melaksanakan maksimal dinamika ekonomi. Tentu saja, konsep pembangunan yang perlu digunakan oleh negara tidak hanya mengeksploitasi ya, tapi juga memberikan peran bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam laut tersebut. Nah, tentu dari hal ini kan cuma ada sarannya ada dua. Pertama, pemerintah wajib membangun program strategis nelayan dalam negeri, seperti membuat peraturan tentang nelayan secara detail, serta membangun bantuan-bantuan dalam bentuk koperasi, pemberian kapal, membagi ilmu perikanan dan ilmu industri pengelolaan ikan khususnya bagi masyarakat Natuna dan sekitarnya. Kedua, pemerintahan wajib mengatur strategi pertahanan dan keamanan di wilayah Natuna dengan prinsip ketahanan laut, ketahanan udara, dan ketahanan sipil bagi wilayah terluar Indonesia. Salah satunya Kepulauan Natuna. Perbaikan kualitas dan kuantitas TNI beserta pengadaan senjata seperti membangun industri alutsista dalam negeri seperti kapal dan pesawat atau membeli dan transfer teknologi persenjataan modern yang tidak dimiliki seperti pesawat yang tadi kita bahas juga video sebelumnya itu KFX atau IFX dari Korea. Kita semoga berharap, dan kalau ingin cepat sepertinya Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo sudah mempersiapkan pembelian Rafale ya yang dari Perancis itu. Kita lihat dulu perkembangannya. Kemudian juga ada frigate yang dari Inggris itu. Nah, ini kita harus berharap menjadi kembangan dan
dan dinamika pertahanan kita. Semoga aja kedepannya ini pemerintah Indonesia, terutama Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, melihat ini sebagai suatu peluang maupun ancaman. Semoga dari video ini kita bisa melihat dan menganalisa bahwa sesungguhnya Indonesia harus kita jaga karena kekayaannya sangat-sangat melimpah. Dalam video ini sudah dijelaskan tentang tadi penjelasan tentang Natuna, kemudian permasalahan, kemudian solusi. Semoga bermanfaat videonya telah dipaparkan. Terima kasih, sekian dan wassalam. Semoga sehat, sukses selalu.